Halo, selamat datang di acara Roti Pagi bersama saya Ita Sembiring. Kali ini kita akan membahas tentang membantu di saat kita sendiri butuh bantuan. Bersama saya telah hadir Romo Kristo Dengasi PR dari Keuskupan Wetebula Sumba. Jauh nih Mo ya, dan senang sekali bisa berkomunikasi walaupun kita berjauhan. Apa kabar Mo? Kabar baik, sehat Mbak Ita. Mbak Ita sendiri bagaimana kabar? Puji Tuhan selalu sehat walaupun di masa yang sulit seperti sekarang ini. Nah, sesuai dengan tema kita ini mau membahas tentang bagaimana kita membantu orang lain di saat kita sendiri juga butuh bantuan. Seperti itu, misalnya nih ya, mau saya lagi nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, tiba-tiba ada orang datang pada saya dan mau meminjam uang karena dia juga dalam keadaan susah. Nah, sebetulnya saya punya uang, tapi ya sedikit tabungan lah untuk bertahan beberapa bulan atau beberapa hari ke depan. Tetapi ketika saya tidak membantunya juga, saya merasa bersalah gitu. Nah, sebagai orang beriman yang kita tahu bahwa Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita, bagaimana kita bersikap, Mo? Ya, yang bisa saya bagikan, sharingkan Mbak Ita. Pertama, dari pertanyaan ini ada dua kata yang menurut Romo menarik untuk kita bahas. Bahwa membantu dia selalu dengan kebaikan. Ya. Tidak mungkin orang membantu tanpa memiliki kebaikan dalam hatinya. Persoalannya kita dalam keadaan kurang dan kemudian ada yang meminta bantuan kepada kita. Pada titik ini, yang pertama Mbak Ita, orang yang meminta bantuan berarti dia sangat membutuhkan. Itu hal pertama. Kalau dia pada posisi tidak terlalu membutuhkan, mungkin dia tidak meminta bantuan. Orang yang dia minta bantuan tidak pernah berpikir bahwa yang saya minta ini dia dalam keadaan kekurangan. Dalam pikiran orang yang membutuhkan bahwa orang lain atau sesama yang saya minta bantuan, dia pasti memiliki sesuatu yang lebih untuk saya minta. Hanya kembali kepada kita. Ya, dalam situasi pandemi, kita pertama-tama kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apalagi dalam situasi pekerjaan tidak punya, tabungan juga menipis dan sebagainya. Hemat Romo, kalau kebaikan itu kita ukur dengan uang, materi, maka kita mengingat juga bahwa kita lagi membutuhkan. Tetapi kalau kebaikan itu lebih luas dari itu, seperti kita memberikan pelayanan atau mengarahkan untuk ke teman lain, hemat Romo itu salah satu jalan keluar yang terbaik untuk itu. Hal terburuk dalam hidup kita, atau lebih tepatnya tidak mungkin kita sampai titik terendah Tuhan biarkan. Kepercayaan kita lah yang akan membentuk diri kita untuk kita bisa berkembang meskipun kita dalam kekurangan. Dan kita patut bersyukur untuk itu, meskipun dalam kekurangan Tuhan masih memakai saya, Mbak Ita atau teman-teman untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi ya kurang bukan berarti tidak punya sama sekali, kita tetap punya. Dan yang kita punya itu yang bisa kita bagi. Hanya meyakinkan diri kita ini yang memang butuh komitmen dari dalam diri. Karena istilahnya begini Mbak Ita, percuma saya memberi, kalau pada akhirnya orang yang saya bantu itu setelah jalan saya mengeluh, coba tahu saya tidak membantu gitu. Percuma begitu. Jadi lebih pada panggilan diri, komitmen sebagai orang beriman. Ya, karena sia-sia juga ya, Mo, setelah bantu nyesel, aduh coba tadi nggak begini, nggak begitu. Buat dia juga tidak jadi berkat, buat kita juga tidak jadi berkat. Karena jadi kepikiran. Nah, kalau yang bisa saya catat dari apa yang Romo jelaskan tadi adalah butuh satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai ke titik terendah. Jadi berbagi tidak akan membuat kita berkekurangan gitu ya, Mo ya? Iya, Oke. seperti itu. Ya, ini sedikit bergeser ya. Mau kan pada masa pandemi ini banyak sekali orang menggalang bantuan dan dibagi-bagi. Misalnya nih pembagian bahan makanan dan segala macam yang pada hari-hari yang lalu saya sendiri juga seringkali mendapatkan bantuan itu gitu. Nah, ada satu titik di mana saya merasa
mungkin ada orang yang lebih butuh tanpa bermaksud sombong untuk menolak bantuan itu. Saya merasa ada nih orang yang lebih butuh lagi bantuannya. Jadi jangan berikan pada saya begitu. Tetapi ada juga pada saat-saat saya merasa saya masih bisa, tapi ada yang mengantar bantuan, saya terima aja bantuannya itu gimana tuh Mo? Jadi kayaknya kayak nggak mau rugi gitu. Harusnya kan ya tegas gitu, udah jangan kasih ke saya gitu. Berikan saja pada yang lain yang membutuhkan, karena saya masih bisa membeli begitu. Gimana tuh Mo? Ya, dalam situasi ini Mbak Ita, kami juga alami. Persis yang Mbak Ita alami. Misalnya di paroki Mbak Ita, itu kami masuk dalam BLT, bantuan langsung tunai. Nama kami terdaftar di desa. Tapi kan untuk kecukupan kami cukup. Ada yang lebih membutuhkan. Ini lebih pada panggilan sisi manusiawi saja Mbak Ita. Kalau misalnya kita menolak dan mengembalikan, apakah bantuan itu bisa tersalur bagi yang membutuhkan atau tidak? Itu yang pertama. Maka kami mengambil solusinya, kita menerima tetapi membagikan kepada yang tidak punya, yang tidak terdaftar dalam bantuan itu. Ya sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hal-hal itu sangat dekat dengan kita. Tawaran-tawaran yang sebenarnya kita sudah cukup untuk itu. Ya sebagai orang Kristen kita harus percaya untuk dan yakin pula menolak hal itu. Ataupun kita mengambil solusi atau alternatif terbaik, kita mengambil, tetapi kita memberi kepada yang berkekurangan. Ya. Seperti itu Mbak Ita. Jadi boleh ya Mo ya, tetap kita terima, hanya saja kalau kita merasa kita masih cukup, kita berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ya. Karena kadang-kadang Pak kalau melakukan seperti itu ada kepikiran begini juga Mo, waduh saya ngambil dari orang lain, dari pemberian orang lain dan saya memberikan pada orang lain dan orang lain itu berterima kasih pada saya. Padahal itu kan bukan dari saya gitu ya. Rasanya kok kayak pepatah lama tuh, lembu punya susu, siapa punya nama gitu lah ya, yang pepatah zaman dulu. Jadi seakan-akan yang baik di mata orang itu kan saya, padahal bukan gitu. Saya juga baru dapat dari orang lain. Bagaimana supaya kita tidak ada perasaan bersalah saat menerima sumbangan itu, kita berikan lagi ke orang lain, toh datangnya dari mana aja sama. Tidak jadi masalah, yang penting sampai ke tangan orang yang membutuhkan. Ucapan terima kasih itu sebagai bentuk syukur sih, menurut Romo. Bahwa ketika kita memberi, mereka tanpa harus tahu juga dari mana, kita yang memberi, kita pelaku utama di mata mereka yang menerima. Jadi mereka sebenarnya mengungkapkan syukur itu kepada kita, meskipun pemberian kita bukan dari kita sendiri, dari orang lain. Sedikit berbagi dengan pertanyaan Mbak Ita soal ini, ya kalau dari Romo sendiri yang ada dalam pikiran kita dan juga hati, ya Tuhan memakai kita sebagai perantara untuk berbuat baik. Mungkin saja orang lain tidak dipakai pada waktu itu oleh Tuhan, kita yang dipakai untuk menjadi penyalur berkat bagi sesama. Romo hanya punya keyakinan itu saja. Ya, misalnya contoh saja Mbak Ita, sedikit saja pengalaman dalam proses misalnya membangun gereja. Ada yang menyumbang tapi tidak mau untuk namanya disebutkan. Ya. Titip di teman-teman lain. Ya, Romo yang kenal bahwa teman itu yang memberi. Tidak tahu bahwa ada orang lain di belakang itu. Tetapi selalu diminta, nanti tolong doa intensi ini. Ya, Romo hanya berpikir itu, ya bersyukur saja bahwa Tuhan masih memakai kita sebagai alat perpanjangan tangan kasih-Nya untuk sesama. Gitu. Oke, Romo, terima kasih banyak. Simpel sekali sebetulnya ya, Mo, nggak usah dibuat rumit ya, walaupun kita dalam keadaan sulit. Ya, walaupun ya mungkin satu kalimat indah, walaupun kita susah, tapi jangan menyusahkan, gitu ya, Mo. Iya, itu saya pikir kalimat yang sangat tepat. Walaupun kita susah, tapi jangan berbuat susah, jangan menyusahkan orang lain. Iya, dan jadi dalam situasi seperti ini, di dalam keadaan yang semua orang merasakan kesulitan, pada saat orang datang membutuhkan bantuan, sekalipun kita sedang butuh pertolongan,
relakan saja apa yang bisa kita lakukan. Berbagi tidak akan membuat kita semakin berkekurangan, begitu ya Mo? Dan Iya, dan dalam sepakat menerima itu. iya, dan dalam menerima bantuan pun kita harus sangat bijaksana, tidak perlu menolak bantuan, kita tetap terima walaupun kita bukan orang-orang yang termasuk butuh dibantu, tapi kita bisa menyalurkan lagi, kita menjadi saluran berkat buat yang lain. Seperti itu Mbak Ita. Iya, terima kasih banyak Romo Kristo. Kan ini teman-teman mohon maaf kalau agak delay karena kita sangat berjauhan nih. Romo dari Sumba dan saya ada di Jakarta. Tetapi karena teknologi zaman sekarang kita bisa bertemu di mana saja, kapan saja. Dan semoga teman-teman yang menyimak pembicaraan kami dari awal bisa mengambil sesuatu dari perbincangan ini dan semoga roti pagi yang kami bagikan ini bisa mengenyangkan secara rohani sebelum kita menyantap roti yang sesungguhnya. Sampai bertemu lagi Romo Kristo dan sehat-sehat selalu. Terima kasih Terima banyak. kasih Mbak Ita, sehat juga Ya. buat Mbak Ita dan sukses selalu. Tuhan berkati.